Saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf tadi ada gangguan. Eh, Ya, Pak. ya, ini hanya ini eh, hari ini ya kita ngobrol sedikit tentang menyusun kerangka teoritis. Kerangka teoritis, ya, suara saya apa cukup ya? Iya, jelas, Oke, Pak. oke. Jadi kerangka teoritis di sini yang perlu kita pahami itu istilah kerangka teoritis. Kerangka teoritis ya kan memberi bingkai teoritis terhadap apa yang Hmm. akan kita kaji atau apa yang kita kaji. Artinya itu bukan bagian kerangka teoritis itu bukan sekedar pindah ini teori atau teori dipasang begitu saja. Teori semata Anda pinjam dari para ahli itu, para teoretis itu, misalnya mau ngambil dari Foucault kayak Michel Foucault atau Pierre Bourdieu atau siapapun lah yang punya punya uh, teori itu bukan seperti itu, tetapi kita harus membingkai pemahaman kita atas data, atas apa yang kita kaji itu secara teoretis. Nah, ada dua cara apa ini. Bisa kita menggunakan teori orang satu saja. Nah, ini di sini saya apa belum menuliskan itu ya. Satu saja misalnya teori yang cocok dengan data yang data dan juga mungkin pertanyaan yang kita ajukan. Tetapi cara lain adalah ini kalau tidak salah saya di bagian bagian E atau D. Tetapi juga kita bisa menggunakan konsep atau beberapa konsep atau teori yang relevan atau isu teoritis yang relevan itu kita bahas secara eh, teoritis di dalam kerangka teoritis itu. Jadi bukan bukan sekedar memindahkan teori, itu apa yang perlu dipahami. Jadi kerangka teoritis membingkai apa yang kita pahami secara teoritis, intinya begitu. Kemudian yang juga perlu kita pahami dengan demikian ya, yang perlu kita hindari itu adalah ini Anda di kerangka teoritis mungkin yang sudah apa mungkin ada di antara Anda sekalian suka di situ teorinya siapa terus diceritakan asal-usul teori ini sejarahnya begini terus ada perdebatan teoritis di situ itu nggak usah dimasukkan itu. Ya. Karena apa? Karena tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah itu tadi, apa, teori itu sendiri, esensinya, intinya apa. Juga sering kita hanya memindahkan teori orang ke dalam penelitian kita, memindahkan dari Michel Foucault, dari Pierre Bourdieu atau siapa gitu, begitu saja kita pasang, apalagi tidak ada hubungannya dengan apa namanya penelitian kita, tidak tidak sesuai dengan data kita. Jadi memindahkan itu apa, bukan cara yang baik, salah itu saja. Hmm. Terus memilih teori yang tidak ada hubungannya atau tidak cocok dengan pertanyaan atau problem riset kita. Ini saya yang sering ini, yang sering saya jumpai ya. Misalnya menulis tentang, jadi isunya itu isu tentang otoritas agama. Terus judulnya misalnya dikasih judul konstruksi otoritas agama agim atau apa gitu ya. Tetapi kemudian karena ada kata konstruksi, banyak yang melihat kata konstruksi ini kan dilambungkan popularitasnya oleh salah satunya adalah siapa? Eh, Peter Berger. Dia akan menulis reconstruction of apa namanya? Social reality atau apa itu, ya. Nah, padahal kalau kita merujuk pada siapa si Peter Berger itu bukan soal otoritas agama. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorinya
Peter Berger tentang apa ya, merujuk judul bukunya itu tentang rekonstruksi realitas sosial, itu tidak bisa kita gunakan untuk mengkaji eh, atau kita jadikan kerangka teoretis pada tulisan atau tesis yang membahas tentang eh, otoritas agama. Tidak bisa, karena beda. Rekonstruksinya Peter Berger itu berhubungan dengan sosiologi ilmu pengetahuan. Pertanyaan dasar yang ingin dijawab di dalam karyanya Peter Berger itu adalah eh, dia berangkat dari argumen bahwa realitas itu socially constructed. Realitas, kenyataan itu sebenarnya apa, terkonstruksi atau dikonstruksi secara sosial, dan bahwa sosiologi ilmu pengetahuan itu berurusan dengan bagaimana memahami proses konstruksi sosial itu. Jadi bukan tentang bagaimana otoritas agama atau otoritas, katanya otoritas politik kayak atau apa, itu beda sekali. Jadi itu eh, isunya beda. Maka kita tidak boleh memaksakan menggunakan karyanya Peter Berger tentang realitas sosial itu sebagai kerangka teoritis pada tesis, disertasi ataupun skripsi ataupun artikel sekalipun yang menelaah menelaah tentang otoritas agama itu. Jadi ini masih banyak yang ini ya. Oke, sebentar. Eh, Sebentar ya, saya ada yang belum masuk tadi. Oke, sekarang sudah masuk semua. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Dan juga satu lagi, tidak boleh menggunakan banyak teori yang tidak dibutuhkan. Sebenarnya kalau satu satu saja sudah cukup. Oke, gitu. Jadi harus berdasarkan kebutuhan saja, dan tidak benar kalau kita harus menggunakan teori setiap. Jadi ada yang berpandangan bahwa kalau pertanyaan Anda 5, maka dibutuhkan teori 5. Itu tidak, jangan begitu ya. Tidak ada seperti itu. Teori itu dibutuhkan seberapa butuh, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan saja. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi saya pastikan tidak boleh terlalu banyak. Seberapa banyak itu tidak ada. Halo, ini di mute suaranya kok. Oke, terus bagaimana kemudian membuat kerangka teoritis? Ya, yang diperlukan adalah sebenarnya mengungkapkan inti dari teori itu, teori atau konsep ya, dan menghubungkannya dengan data. Jadi saya tadi sudah bilang bahwa kita tidak bisa menggunakan konstruksi realitasnya Peter Berger ketika membahas tentang teori tentang otoritas agama atau otoritas politik sekalipun, karena Peter Berger tidak sedang berbicara tentang kekuasaan, tidak berbicara tentang relasi kuasa atau bahkan tentang dominasi sekalipun, tidak. Dia sedang berbicara bagaimana realitas itu dikonstruksi. Nah, kalau kita sudah menemukan teori yang cocok konsep yang cocok, maka yang perlu kita
lakukan adalah menghubungkan teori itu dengan data kita, dengan pertanyaan kita, dengan cara ya, apa kita sudah tahu kalau misalnya gini, kalau isu yang kita angkat di dalam eh, karya kita itu mengenai otoritas, maka kita bisa pilih eh, misalnya ya kayak inilah konsepnya konsep otoritas atau teori otoritasnya si ini si siapa Max Weber misalnya. Max Weber tentu saja terlalu kuno memang, tetapi dalam banyak hal masih relevan untuk menjelaskan tentang tentang otoritas. Meskipun kita harus hati-hati apakah misalnya benar-benar cocok atau tidak, ya kita kita harus di situ kita boleh memilih mana yang cocok, apakah menggunakan teori dominasinya siapa Gramsci misalnya, ataukah eh, power relation-nya si siapa Michel Foucault misalnya. Ya, kita kita lebih pemilihan itu akan menentukan jalannya cerita, atau kita bisa memodifikasi atau menggunakan satu sisi saya ingin menjelaskan otoritas seorang kiai atau ustadz itu dengan menggunakan misalnya siapa Max Weber, karena di situ ada otoritas tradisional dan karismatik yang cocok untuk isu agama misalnya. Tetapi di sisi lain kita juga akan menjelaskan bagaimana power atau kuasa itu berjalan melalui terjadi karena adanya power hubungan hubungan kuasa yang tidak simetris. Berarti kita juga bisa menyinggung di situ eh, Michel Foucault untuk menjelaskan otoritas, konsep otoritas atau teori otoritas yang ingin kita gunakan untuk menganalisis data kita. Oke, jadi di situ kemudian sekali lagi kita harus menyesuaikan dengan yang penting kita intinya ini inti itu gini misalnya inti dari teori otoritas itu pasti ada, pertama ada soal legitimasi, terus ada hubungan yang asimetris tidak seimbang, terus ada dominasi. Maka isu-isu seperti itu yang apa kita kita apa namanya eh, coba untuk jelaskan di dalam kerangka teoritis. Bagaimana misalnya kita melihat hubungan yang tidak simetris antara audiens dengan ustadz, bagaimana hubungan saling dominasi di dalam eh, hubungan antara ustadz dengan eh, audiens dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu. Kita tidak usah menjelaskan misalnya oh misalnya ya kita menggunakan inilah Max Weber. Max Weber menyebut ada eh, tiga apa namanya tiga model otoritas. Otoritas ini. Nah, terus dijelaskan secara mendetail, tapi apa dia menjelaskan misalnya otoritas tradisional itu ada di zaman dahulu ceritanya gitu. Di zaman dulu itu di seperti pewarisan otoritas dari raja ke anak-anaknya, keturunannya. Nggak perlu kita kita jelaskan seperti itu, intinya aja langsung. Jadi intinya otoritas tradisional itu seperti apa sih, karismatik itu seperti apa, gitu. Nggak usah dijelaskan secara detail. Bahkan kalau sampai masuk ke dalam perdebatan, bukan perdebatan, tapi sejarah itu tidak diperlukan. Yang kita perlukan adalah mengungkap inti teoretis atau konsep yang kita gunakan dan menghubungkannya dengan pertanyaan dan problem riset kita. Jadi kalau saya menggunakan teori, bisa nggak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan? Kira-kira untuk menjelaskan misalnya
bagaimanakah otoritas itu dibangun, maka kita bisa menjelaskan misalnya aspek apa saja yang menjadi legitimasi seorang itu menjadi powerful. Gitu. Oh, ada pendidikan, ada jaringan jaringan guru murid, ada jaringan media kalau sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya harus kita hubungkan teori atau konsep yang kita gunakan dengan data kita. Oke, nah yang terakhir yang paling ini ya. Jadi menjadikan isu teoretis konseptual sebagai panduan untuk menyusun kerangka teoretis itu sebenarnya gini. Kalau kita perhatikan pertanyaan riset dan juga judul kita yang sudah bagus, misalnya ada unsur yang sering saya ungkapkan di kelas itu harus ada unsur teoretis sama kasus gitu ya, studi kasus itu. Maka sebenarnya dari situ kita sudah bisa menebak arahnya kemana kita eh, eh, teori yang seperti apa yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada kuasa agama dan mediasi, katakanlah isunya itu studi kasus misalnya saya merujuk ke tesis yang sudah ini tentang apa yang tentang itu loh rukyah itu. Malik masih ingat? Halo. Iya, Pak. Punya punya Muhyi itu tentang apa kemarin? Muhi Tentang ini tentang ya, ruqyah syariah. tentang Ruqyah rukyah syariah. syariah. Dia melihat dari apa namanya self cultivation atau peningkatan diri moral ya, dan apa mediasi gitu ya. Media dan mediasi. Jadi isunya sudah bisa tebak di situ. Eh, bahwa nanti harus mencari teori tentang mediasi, Iya. eh, tentang bahkan di situ kalau tidak salah ada ini ya, tentang tentang self cultivation, Tentang transformasi diri etis. transformasi diri etis. Ya berarti yang kita jelaskan ya transformasi diri etis sama itu mediasi kalau ya kalau tidak salah. Jadi judul kita yang sudah bagus itu sebenarnya bisa mengantar, oh kita bisa ada yang lewat. Bisa kita tebak. Oh, berarti saya harus mencari hal yang bisa menjelaskan itu tadi transformasi diri etis di dalam apa misal karya-karya Michel Foucault itu kan banyak tentang itu. Jadi pertanyaan maupun judul kita atau data kita itu sebenarnya kita gunakan untuk ini, untuk panduan ke arah mana kita atau jenis teori apa yang kita butuhkan. Misalnya katakanlah Malik ya, Malik kan meneliti tentang apa? Malik Tentang mediatisasi agama, mediatisasi Pak. agama ya. Ya udah, teori-teori yang berhubungan dengan mediatisasi media itu akan berguna di situ. Karena isunya memang bagaimana proses intervensi media terhadap agama itu akan menimbulkan misalnya perubahan tertentu di pada masyarakat kan itu. Berarti teori-teori tentang mediatisasi itu yang akan digunakan oleh Malik nantinya. Uh, Mungkin yang perlu saya jelaskan yang kemarin kita kita online itu siang itu kan tentang apa? Tentang kajian pustaka ya. Ada sekali lagi harus kita pilih antara pustaka yang membantu kita untuk apa namanya? Membantu kita untuk menyusun kerangka teoretis dan eh, pustaka atau bacaan yang membantu kita untuk memetakan persoalan. Itu beda, agak beda. Ada karya-karya yang dua-duanya bisa berguna dua-duanya untuk kerangka teoretis dan juga untuk kasus atau ini ya memetakan persoalan. Misalnya Politics of Piety karya karya siapa? Sabah Mahmud.
itu di satu sisi membantu kita untuk memahami teori tentang agensi, ya. Tetapi di sisi lain banyak data yang ada itu membantu kita untuk melihat kasus-kasus itu. Oh, kasusnya misalnya itu kan tentang perempuan aktivis masjid yang ada di Mesir. Berarti nanti kalau kita menulis tentang dakwah perempuan masjid segala macam itu kita bisa bisa gunakan untuk masuk ke dalam telaah pustaka itu atau kajian pustaka. Ya, ada karya-karya yang memang khusus untuk teori misalnya kan bisa lihat itu apa di eh, kalau kita melihat Michel Foucault itu rata-rata adalah teori apa banyak yang sangat teoretis meskipun ada juga yang apa namanya ada studi kasusnya juga tapi lebih banyak dia bermanfaat ke teorinya. Ada buku-buku yang memang membahas tentang teori-teori sosial khusus itu ada, ya kan? Anda bisa lihat itu di toko-toko banyak itu teori sosial tentang eh, apa agama kayak tentang politik segala macam. Itu berarti tidak kita gunakan ketika ketika kita memetakan persoalan karena itu khusus untuk kerangka teoretik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Bedanya konsep sama teori. Ada Pak. Ya, Eh ini pribadi saya Pak masih bingung Pak terkait dengan perbedaan teori dan konsep itu Pak. oke. Teoritis konseptual itu apakah sama kedua-duanya ataupun ada perbedaan di sana Pak? Gini, sebenarnya beda, bedanya, tapi tidak sepenuhnya beda. Ya, beda tapi tidak. Kalau teori itu lebih ke instrumen untuk ini, bagaimana kita memahami. Tapi kalau konsep, konsep itu ya pemahaman itu sendiri gitu. Nah, inherent di dalam pemahaman itu sebenarnya kan ada proses ini. Makanya agak agak tricky ya, atau kita mudah tertipu dengan istilah apa teori dengan ini. Jadi konsep di dalam konsep itu sendiri sebenarnya mengandung satu logika berpikir. Teori itu lebih lebih pada bagaimana kita memahami apa, apa menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu teori. Tetapi konsep ini lebih ke bagaimana ya pemahaman tertentu, misalnya tentang ideologi adalah ini dan itu. Tetapi kan gini, misalnya konsep konsep kekuasaan ya. Saya ini authority itu kalau di dalam konsepnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Ya, itu konsep, ya. Tetapi Anda memahami itu apa menghubungkan dengan kasus-kasus terus apa bagaimana itu terjadi, yaitu menguasai, bagaimana menguasai atau kemampuan untuk menguasai orang lain. Nah, itu sudah masuk ke dalam ranah teoretis itu. Jadi memang agak agak bersilangan gitu. Jadi ketemu, tidak bisa dipisahkan sepenuhnya, tetapi kalau teori itu lebih pada bagaimana kita menghubungkan satu variabel dengan variabel lain secara logis menjadi satu pemahaman yang katakanlah utuh atau komprehensif. Contohnya tadi otoritas kalau kita gunakan eh, dari sisi konsep atau pemahaman dalam bahasa Arabnya itu mafhum ya, mafhum ya, apa yang kita pahami tentang eh, otoritas, maka otoritas salah satu artinya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengubah masyarakat. Nah, kita akan menemukan di sini unsur teoretisnya. Kita melihat bagaimana itu orang bisa mempengaruhi, ya kan? Bagaimana apa namanya orang membangun dirinya, membangun apa kemampuannya untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Ini aspek teoritisnya. Gitu. Paham, Agus?
Jadi, coba Anda lihat itu apa yang namanya teori. Kalau ke googling pasti apa namanya statement yang menghubungkan, ya, yang hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Kurang lebih seperti itu. eh, Sehingga membentuk pemahaman yang ya sifatnya biasanya teoritis itu abstrak karena dia sudah teori itu kan lahir dari kenyataan yang diabstraksikan. Sama seperti konsep. Nah, konsep itu pengertian pengertian dari realitas itu ke abstraksi, sama-sama abstraksi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti Pak, di kerangka teori itu bisa kita muat teori ataupun konsep, Pak. Ya, ya. Yang penting adalah bagaimana. Jadi yang misalnya tadi tadi tentang mediasi dan itu kan konsep mediasi, tapi juga ada teori tentang mediasi. Jadi jangan terlalu pusing dengan istilah itu. Anda bisa gunakan, makanya yang tepat itu, yang tepat adalah kerangka teoretis konseptual yang kita gunakan. Karena di dalam proses itu sebenarnya bukan memindahkan teori orang itu, bukan. Saya kan, tapi kita meminjam, terus kita modifikasi, kita pahami, kita kontekstualisasikan. Nah, dalam bahasa saya bukan kontekstualisasi, tetapi kita hubungkan dengan kasus kita atau data kita. Mungkin ada teman-teman yang dari psikologi ada pertanyaan atau enggak? Psikologi atau apa? Ya, ada yang dari psikologi juga kan. Ini KKMI psikologi terus satu lagi halal studies ya, halal industri halal. Silakan Ini satu lagi Pak, ya. eh apa ya tadi? Kayak teori Max Weber itu Pak kan, itu Ya. yang dibahas oleh Max Weber itu melulu tentang teori, apa ada konsep-konsep yang ditawarkan oleh Max Weber itu Pak, misalkan terkait dengan otoritas Pak, agar kita yang nanti bisa memilih dan memilah yang dibahas oleh Max Weber ini cuma teori ataupun ada konsep-konsepnya itu. Ya, ya fokus saja teori-teori yang ada. Ya, fokus pada teori. Ini sudah mau habis ini kira-kira berapa menit lagi nih ya? Oke, oh, 9 menit, 9 menit cukup lah, 5 menit untuk menjalankan. Ah, oke. Gimana? Apa ulangi lagi? Mungkin pertanyaannya bisa diulang lagi supaya Uh, nggak apa-apa. kayak yang Max Weber misalnya Pak, Ya. Max Weber membahas tentang otoritas. Itu Hmm. apa yang dibahas oleh si Max Weber itu teori doang ataupun ada konsep-konsep, bisa kita artikan itu sebagai konsep, Ya bukan ada cuma teori. di dalamnya ada konsep tentang legitimasi dan jadi ada konsep legitimasi, ada konsep tradisi misalnya ada di dalamnya. Eh, jadi agak agak tricky kalau kita bicara soal apa itu teori dan apa itu konsep. Tentu saja itu tidak. Teori itu lebih melihat bagaimana jadi cara kerjanya itu. Ya, cara berpikir bukan kerja dalam memikirkannya. Oh, saya hubungkan antara nih otoritas ini dengan misalnya dengan bagaimana media. Nah, itu menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain atau variabel yang lain, variabel itu namanya teori. Tetapi pemahaman terhadap satu persoalan itu lebih ke konsep. Tetapi pada prakteknya kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kita tidak akan berhasil ada memisahkan secara antipodal secara total antara teori dengan konsep. Konsep itu ya lebih ke pemahaman memang. Tapi di dalamnya itu ada unsur teoretis memahami
Anda bisa lihat sendirilah apa itu konsep, apa itu teori. Tapi di dalam kerangka teoritis yang paling penting adalah itu menjelaskan teori dan konsep itu ke dalam ini, menghubungkannya. Intinya itu kita hubungkan dengan data kita, dengan pertanyaan kita, dengan eh, kasus yang kita eh, telaah itu. Jangan memilih sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kasus kita. Seperti tadi, Pak, banyak kemarin itu yang mengajukan, bukan ada beberapa itu tentang teori, tentang apa namanya, jadi dia menggunakan eh, teori teori tadi otoritas, tetapi dia merujuk kepada Peter Berger. Itu tidak cocok karena Peter Berger tidak berbicara tentang otoritas, tetapi berbicara tentang sosiologi ilmu pengetahuan dengan apa argumen bahwa realitas itu terkonstruksi secara sosial dan tugas dari sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan proses konstruksi itu. Jadi bukan konstruksi konstruksinya adalah konstruksi pengetahuan, bukan konstruksi itu otoritas. Ya kita mau bisa sih menghubung-hubungkannya, tapi jauh itu, jauh sekali, tidak to the point. Makanya tidak bisa kita pilih. Apalagi gini, misalnya Anda ada satu artikel mengenai ini mengenai skincare, nafkah skincare, tapi dihubungkan dengan konsep atau teori tentang teori epistemologi Islam, nalar bayani, nalar burhani, kan nggak ada kaitannya, ya. Masa apa nafkah skincare dihubungkan dengan apa bayani irfani itu dari mana? Kan nggak ada hubungannya. Oke, ada yang tanya mungkin Ilham mau nanya atau? Seru banget soalnya ya. Kalau dibuat kamu Halo, ini sudah hampir habis apa 5 atau 4 menit lagi, jadi atau saya lanjutkan ya tentang sistematika sekalian. Ini sistematika kalian itu harus disusun sesuai dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan Anda itu misalnya 3 gitu kan, nah itu bisa dijawab apa namanya dengan di bab 2, bab 3 dan 4 masing-masing menjawab pertanyaan yang 3 itu bisa, atau kita membuat bab-bab itu yang penting bisa menjawab seluruh pertanyaan. Jadi kadang aduh ini apa ya? Halo? Suaranya. Oke, jadi misalnya gini, 3 pertanyaan kita jawab apa pertanyaan pertama kita jawab di bab 2 dan bab 4 misalnya, itu boleh. Jadi pokoknya kita harus membuat sistematika itu berdasarkan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan itu. Itu. Boleh saling silang, artinya misalnya pertanyaan pertama dijawab di bab 2 sama bab 4, sementara pertanyaan kedua dijawab di bab 2 dan 3 misalnya, gitu juga boleh. Ya. Jadi saling silang gitu. Tidak harus apa pertanyaan satu dijawab satu bab, pertanyaan 2 satu bab lagi enggak gitu. Itu juga bisa, enggak apa-apa seperti itu, atau apa saling silang. Maka kalau di sini Anda tidak boleh membuat bab-bab itu muspro atau tidak sia-sia, nggak ada kaitannya dengan apa upaya untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Halo. Oke, sampai di sini ada 1-2 menit, mungkin ada pertanyaan soal sistematika pembahasan.
Halo? Atau sudah? Halo? Untuk sistematika kayaknya sudah jelas ya, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Iya. Pokoknya tidak boleh ada yang nggak jelas. Apa misalnya gini, penjelasan tentang umum tuh, gambaran umum segala macam itu yang nggak perlu jangan jangan dilakukan. Apa itu sia-sia babnya. Oke, tinggal 1 menit. Ada yang mau tanya? Ya, mungkin dari saya Pak cuman ingin menyimpulkan tentang kerangka teoritis tadi. Itu saya memahami bahwa berarti itu jadi sebuah penyajian awal tentang hubungan teori yang kita pakai ya dengan penyajian data kita nanti. Ya. Seperti itu. Jadi yang penting hubungkan teori dengan data. Pilihlah teori yang sesuai dengan data atau pertanyaan atau ini isu yang kita angkat. Itu ya. Ya. Oke. Oke, kawan-kawan yang lain ini sepertinya sudah harus kita tutup. Sudah? Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan ya boleh di WA saja gitu ya. Oke, kita stop pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak. Yuk sehat semua ya. Yuk. Amin, sehat juga Sehat-sehat, Pak. Pak. Ya, oke. Kita tutup.